Jemaat yang kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah diingatkan yaitu supaya kita tidak terjebak, yaitu menyembah Allah yang palsu. Nah, Allah itu sudah memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Karena itu kita tahu kepada siapa kita harus menyembah supaya kita tetap mau setia sepenuhnya kepada Allah. Karena itu dalam 10 hukum, maka hukum pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, minggu lalu semuanya sudah dibahas oleh Pendeta Kristanto. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada hukum yang kedua. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama akan ayat ini ya. Saya akan bacakan ayat 4. Silakan semua jemaat bacakan ayat yang kelima. Dan ayat 6 kita baca bersama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Satu lagi ayat yang kita baca, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, kalau kita membaca ayat ini tadi, dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, yang dimaksud dengan patung, itu bukanlah patung biasa ya, tetapi patung berhala. Nah, yang dilarang di dalam ayat ini bukanlah membuat patung, ingat tuh ya, bukan membuat patung. Kalau membuat patung, itu berarti melarang seni memahat dan melukis. Tetapi yang dilarang di sini adalah membuat patung untuk disembah. Itulah yang dilarang. Nah, apakah patung itu selalu berhubungan dengan objek penyembahan? Saya katakan enggak juga. Patung itu enggak selalu menjadi objek penyembahan. Kenapa? Karena dapat dibuktikan Tuhan juga perintahkan untuk membuat patung ular tembaga, yaitu kepada Musa kalau kita baca dalam Bilangan 21 ayat 9. Nah, patung ular tembaga ini bukan untuk disembah, tetapi cuma sebagai simbol. Simbol apa? Yaitu simbol bagi siapa, barang siapa yang melihat patung ular itu, maka dia akan sembuh dari gigitan ular. Jadi patung ini bukan untuk disembah. Nah, saudara-saudara, di zaman ini ada banyak patung yang digunakan sebagai apa? Sebagai ornamen seni. Ada juga patung yang dibuat untuk apa? Untuk mengenang seseorang. Seperti contohnya patung pahlawan, loh ada. Patung seorang tokoh yang berpengaruh pada zamannya, loh bisa. Dan masih banyak jenis patung-patung yang lain yang fungsinya bukan sebagai objek penyembahan. Memang sejak dulu patung dibuat itu adalah sebagai objek penyembahan. Namun di zaman ini patung juga dapat dibuat, yaitu untuk tujuan lain. Nah, hal ini dapat kita lihat di berbagai tempat, saudara. Seperti kalau di mall, kita ngelihat kok ada patung. Lalu di taman bermain,
Di pusat-pusat kota atau tempat-tempat bersejarah banyak patung. Nah, patung-patung itu sekali lagi saya katakan dibuat bukan untuk tujuan objek penyembahan, tetapi hanya sebagai karya seni. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang disebut penyembah berhala itu? Patung yang bagaimana? Saudara, penyembah berhala itu adalah orang yang sujud menyembah di hadapan patung. Baik setiap suku, baik setiap bangsa dan agama yang menganggap Tuhannya dapat diwakili oleh patung, itulah para penyembah berhala. Seperti contohnya di dalam Alkitab, orang Israel itu demikian. Dalam Keluaran 32 kalau kita baca, ini adalah satu cerita bagaimana bangsa Israel jatuh, saudara, yaitu ke dalam penyembahan anak lembu emas. Waktu itu dikatakan sang pemimpin, yaitu Musa, naik ke Gunung Sinai. Maka bangsa Israel yang berada di bawah wes gak sabar. Gak sabar menantikan Musa. Mereka mengira wah gek ya. Musa naik ke atas gunung ketemu dengan kemuliaan Allah, geblak mati. Maka saudara, bagai anak ayam kehilangan induk. Orang-orang Israel terlihat kacau pada waktu itu. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat Allah lain yang akan memimpin mereka. Dan sayangnya yang dipasrai Harun akhirnya ngumpulin anting-anting emas lah dan macam-macam. Dan pada ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, dibuatlah patung anak lembu emas. Padahal itu dosa di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah itu dengan patung yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka lali ya, mereka melupakan Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di atas Gunung Sinai. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memelihara bagaimana hidup mereka ketika berada di padang gurun. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah palsu, buatan tangan mereka sendiri, daripada mereka percaya kepada Allah. Itu sebabnya tidak heran Allah amat murka dengan orang-orang Israel ini. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa menyembah berhala itu adalah suatu perbuatan yang menentang kehendak Tuhan. Dan itu semua merupakan suatu kebencian, satu kekejian di hadapannya. Karena itulah perintah untuk tidak menyembah kepada Allah lain atau berhala itu menjadi perintah kedua dalam Dasatita atau dalam 10 perintah Allah. Nah, hari ini kita bisa melihat kata berhala. Kalau kita ngomong berhala, maka memiliki arti anak patung dewa, ya. Atau ada segala sesuatu yang didewakan. Itu sebabnya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah idol ya. Artinya apa? Idola atau yang diidolakan, yang diutamakan. Makanya kita terakhir-terakhir ini bisa melihat, ada Indonesian Idol. Kenapa? Mereka mengidolakan penyanyi-penyanyi yang suaranya dahsyat. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata berhala, hampir pasti semua orang pikirannya langsung tertuju, yaitu kepada sesuatu yang berwujud patung lah, pohon gede lah. Kalau kita ke Bali yang lihat, waduh pohon gede sampai dikasih, enggak tahu merah hitam, kok merah hitam, putih hitam kain, dan kemudian mereka kasih sesajen. Ngomong berhala kita ngeliat kuburan kuno.
Dan saya herannya bukankah di zaman modern ini, masih juga begitu banyak orang cari wangsit. Di mana? Yang di kuburan-kuburan ini. Lalu keris, jimat, atau hal-hal yang berkaitan pokoknya dengan dunia perdukunan. Yang didewakan, yang diidolakan, yang disembah, yang dikultuskan, yang diagungkan, dan dipuja-puja. Itu saya katakan benar berhala. Semua adalah bentuk-bentuk berhala yang secara kasat mata itu dapat terlihat. Di mana banyak orang datang untuk menyembah. Jadi berhala itu adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu selain daripada Tuhan. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengambil alih, yaitu tempatnya Allah. Itulah berhala. Karena itu saya juga ingatkan, setiap kita kadang-kadang juga bisa memperhalakan apa? Salib, Alkitab. Kita juga bisa saja memperhalakan gambar Tuhan Yesus. Dan ingat, jangan sampai kita menyembahnya lalu jadi berhala, begitu ya. Suatu kali saya pernah datang ke rumah seorang jemaat. Ketika saya datang, saya ngelewatin gudang. Gudangnya terbuka. Lalu saya lihat, wih hebat saya katakan ya. Sampai bocor Alkitab dek gudang. Alkitabnya gede terbuka gitu ya dek gudang. Tadi lupa nutup saya katakan. Lalu dengan malu-malu dia berkata, enggak sih kak. Alkitabnya tak buka. Jadi jimat kak. Apa? Lah piye? Rumahku loh kak gudange ono setane. Loh ngelihat toh ada setannya. Enggak, ada bunyi. Dakduk, pokoknya ada bunyi. Jadi ono setan itu sebabnya kak. Tak kasih Alkitab. Lalu saya ngelihat tak kasih salib bener. Salibnya patung cerantol di mana-mana. Ngapain? Yo ben setannya wedi. Yang saya katakan bukan setannya yang wedi, kamu yang wedi. Saudara saya katakan ini namanya keliru telak. Oleh karena itu hati-hati. Jangan pakai Alkitab sebagai jimat. Ada orang yang malah cialat berkata, orang iso tidur kak. Daripada minum obat tidur lebih baik baca. Langsung aminnya besok. Saudara kalau kita membaca Alkitab perjanjian lama. Kita itu akan menemukan berhala. Itu sebagai salah satu dosa terbesar bagi bangsa Israel. Padahal Tuhan berkali-kali memberikan firman untuk tidak menyembah dewa lain. Karena hanyalah Dia Tuhan yang sesungguhnya. Tapi ndablek. Bangsa Israel masih terus menerus sujud kepada dewa-dewa lain. Dan meninggalkan Tuhan Allah mereka. Nah inilah yang seringkali membuat Tuhan murka, marah. Kenapa? Karena dengan sujud menyembah patung-patung berhala. Umat Allah itu sebetulnya sudah menyakiti hati Allah. Bukankah di dalam firman Tuhan dalam Ulangan 4:24 dikatakan bagaimana? Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang bagaimana? Allah yang cemburu. Coba perhatikan kata cemburu. Cemburu dalam perintah ini diambil dari realitas pernikahan. Di mana seseorang akan merasa cemburu ketika pasangannya lirak-lirik orang lain. Betul? Oh, apa kita ngomong beno atau yang ngelirik sampai motonya copot ya beno. Tidak mungkin. Saudara, ketika pasangan kita melakukan perselingkuhan. Wih, terjadilah broto yudo saudara. Bagaimana rasanya kalau orang yang kita kasihi telah mendua. Atau berpaling kepada yang lain. Kita pasti merasa piye? Cemburu lah. Dan hati ini piye? Sakit.
tragedi, perih. Betul? Dan jawab. Berarti gak apa-apa wis. Mau selingkuh bojoku ora apa-apa wis. Saudara, banyak orang tidak akan menerima semuanya ini. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan itu sangat membenci umatnya yang bercabang hati. Karena itulah di dalam Ulangan 32:21 mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Jadi kata cemburu itu dipakai ketika Allah menyatakan kecemburuannya karena umatnya menyembah Allah lain. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa? Mengapa kok Allah cemburu? Iya. Karena saudara dan saya itu adalah ciptaannya, kesayangannya. Allah itu tidak ingin kok kita itu jatuh di dalam api dan dikuasai iblis. Nah, kalau ngomong cemburu ini jelas sangat berbeda dengan sifat manusia yang cemburu. Beda. Manusia yang cemburu itu cenderung berarti apa? Iri hati. Betul? Baru-baru ini loh terjadi tragedi seorang suami membacok pasangan selingkuh mantan istrinya. Loh, padahal mantan istri. Loh, itu pun masih cemburu. Sehingga terjadilah tragedi pembacokan dengan sadisnya. Inilah sifat cemburu manusia. Penuh dengan iri hati. Nah, kalau Allah beda. Allah cemburu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita mendua. Nah, sekarang mari kita balik ke belakang. Sebetulnya saudara, mengapa sih kok penyembahan berhala kok begitu menarik bagi bangsa Israel? Tidak taunya saudara, kalau minggu lalu kita sudah sedikit mendengar. Karena rupanya bangsa Israel ini hidup dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir. Orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jadi orang Israel ini terpolusi. Mereka percaya bahwa menyembah beberapa dewa. Oh, itu lebih unggul lah. Oh, itu lebih menguntungkan lah. Itu lebih menenteramkan lah. Daripada menyembah hanya satu Allah saja. Jadi dengan kata lain lebih banyak dewa kan lebih baik. Karena itulah yang membuat mereka menyembah berhala. Pikiran mereka picik. Berarti mereka tidak mengakui bahkan meragukan kedahsyatan Allah. Sungguh mereka tidak mengenal Allah dengan baik dan dalam. Sehingga apa? Mereka tidak memiliki ketaatan. Saudara, berhala itu adalah segala sesuatu yang menyesatkan. Dan yang kedua, membuat kita melupakan Allah. Karena itu dikatakan waspadalah. Karena sadar atau enggak, dunia kita kini dipenuhi berbagai berhala modern. Keberadaannya bukan lagi memang sekarang ini berupa patung. Entah patung yang berbentuk manusia lah, atau berbentuk hewan lah. Tetapi sekarang ini begitu banyak saudara, berhala yang memikat hati kita, sehingga kita lebih tertarik kepada berhala itu daripada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, berhala adalah kejijikan dan kekejian di mata Tuhan. Dan ia memandang umat yang melakukannya sebagai kenajisan. Itulah sebabnya Kil Idelman, dia mengatakan demikian. Apa yang kamu cari dan kejar di dalam hidup, itulah yang menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Itulah sebabnya saudara, kalau kita berpikir berhala, berhala itu kan hanya untuk zaman dhisik, zaman dulu. Sekarang ini wes gak ono, aman.
percayalah orang kepada dewa Zeus. Gak percayalah soal apa itu Afrodit, karo. Gak ada lagi orang percaya dewa-dewa kuno. Lalu kita menarik kesimpulan, berarti ndak ono lagi lah berhala yang menakutkan kita. Saya katakan siapa bilang? Saudara, Roma 1:25 menjelaskan bahwa problem dari penyembahan berhala sebetulnya bukan pada berhalanya, tetapi berproblem yaitu kepada hati manusia. Hati manusia itulah yang menjadikan berhala. Tuhan itu marah banget. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai hati yang sangat cemar. Maka itu jelas sekali firman Tuhan ini loh selalu ngomong hati-hati dengan hati. Hati-hatiin. Hati itu harus dijaga baik-baik. Kenapa? Karena hati manusia itu adalah pabrik yang sangat produktif menghasilkan berhala. Itu katanya John Calvin. Siapa John Calvin? Dia adalah seorang teolog Kristen dari Perancis. Benar dia katakan hati manusia itu adalah pabrik yang sangat produktif untuk menghasilkan berhala. Kenapa? Karena hati kita ini terus mencari yang bisa disembah. Dan akhirnya kita mencari mendapatkannya dan kita pun melupakan Sang Pencipta. Itu sebabnya dikatakan ada orang yang berhalanya siapa? Awake dhewe. Berhalanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena diri itu menjadi yang paling penting. Diri ini tidak boleh diubah-ubah. Diri ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Diri ini tidak boleh disakiti. Diri ini tidak boleh disinggung. Kalau sampai ada orang yang berani menyakiti diri, yaitu harga dirinya, wow, dia akan marah, bahkan dendam sampai 7 turunan. Ada? Ada saudara orang yang seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan hati-hati dengan hatimu. Karena seringkali kita dapat menjadikan diri ini juga menjadi berhala. Hati kita mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya berhala. Ayo, bukankah jujur? Saudara dan saya ini punya hati yang terpukau. Yaitu kepada diri. Saking terpukaunya dengan diri. Ngopeni diri. Sampai kita mengabaikan Tuhan. Mungkin kita mengaku dekat dengan dia. Tapi itu cuma sebatas pengakuan tok. Cuma mulut tok, oh aku percaya Tuhan. Seperti lagu tadi. Oh Tuhan aku percaya. Aku percaya. Tapi ketika Tuhan berkata tenan kau percaya. Ayo ambil bagian untuk melayani. Ngelit. Oh no ay caw cegonya ya. Ada aja alasan. Aduh saya gak iso. Hari ini gak iso. Minggu depannya ya. Minggu depan gak iso. Ya kan si ono bulan depan lah. Dan macam-macam. Diri. Hanya di mulut tok pengakuan kita. Hati-hati juga dikatakan. Jangan berlebihan memanjakan diri sendiri. Ini yang harus hati-hati. Kenapa jangan berlebihan memanjakan diri sendiri? Coba kita lihat. Dari kepala sampai kaki. Namanya manusia. Wih. Terus merenovasi diri. Kita lupa. Dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian dikatakan manusia diciptakan dengan amat sempurna. Dan selalu Tuhan katakan baik adanya. Tapi kita lupa diri. Memanjakan diri. Ngelihat hidungnya wong iku lancip kok ya apik, hidungku kok mblesek ya. Diapain? Direnovasi. Renovasinya enggak pakai semen pinjem punyanya Ferry, enggak. Pergi ke salon lah. Pergi ke Korea lah. Ada orang yang berkata, aku gak gelem otakku sipit kayak koin. Guyu aja orang ketok. Mataku harus digedein. Ada orang yang malah enggak tahu ditarik apanya matanya supaya jadi gede lah. Supaya keriputnya hilang lah. Saya tuh paling inget banget.
ketika saya masih SD, guru saya, ya mungkin seperti Bu Eli ini, mau wanti-wanti dan ngomongnya begini, murid-muridku jaga baik-baik alis kita loh ya. Alis ini ditaruh di sini ini bukan cuma digawe ketok-ketokan gitu tok, tapi punya fungsi. Lah udan terus, airnya mancur sini ditahan di sini, karena alis ini etok-etoknya menjadi payung supaya gak langsung masuk mata. Saya ingat banget guru saya berkata, karena itu hati-hati, ojo dicukur alis kita. Ayo sekarang jujur. Banyak orang sekarang ini merenovasi alisnya. Diapain? Nah, kesuwen loh Kak. Seleren tiap mari mandi saya diapain aja kesuwen Kak, wis ditato elak wis sih. Saudaraku yang terkasih, lihat Tuhan berkata, kita ini sudah diciptakan apik, malah masih direnovasi. Karena itu waktu hidup kita cuma apa? Keluar masuk salon. Cuma ke Korea untuk renovasi wajah. Nah biarlah hal ini jangan menjadi penghalang apapun. Jangan menjadi berhala kita kepada Tuhan. Ingat, inner beauty atau kecantikan secara roh dan jiwa itu yang terpenting. Dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Bukan kecantikan diri. Kenapa? Karena kecantikan diri manusia itu bisa membosankan. Sangat membosankan. Padahal orang cuma berkata, wi ayune ngomongnya mek sak 2-3 detik. Wi ayune mek ngono tok. Tapi mau jadi ayu ini tadi bagaimana? Kak doano Kak supaya gak loro. Sakit betul. Mek kena jojodom segini aja sakitnya setengah mati. Itulah sebabnya Kak hari ini paling takut dengan jarum ya. Tapi sekarang kalau semuanya harus didadal duel begitu, apa ndak sakit? Itulah sebabnya saya berkata, wong mek pujian manusia loh. Dan pujian manusia itu membosankan. Oh no cantike tapi mengsle ngono lho alise mengsle. Ayune tapi hidunge miring ngono ya dan macam-macam. Itulah sebabnya saudara, Tuhan berkata, Tuhan itu melihat hati. Hati, karena itu percantik hati kita, bukan diri kita. Perindah hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menjadi berhala selain hati atau diri, maka berhala atas hidup kita itu adalah jien, uang, atau kalau disebut dalam Alkitab mamon. Uang itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Tanpa uang, tanya sama Anton, ndak iso kita beli es kopi, betul Anton? Ndak dapat kita membiayai anak-anak kita sekolah. Sekarang ini banyak orang tua yang pusing 7 keliling. Karena anaknya harus sekolah. Ya, harus sekolah dibiayai wis tes, wis api-api, dicari di sini. Ora, aduh mau aku gak mau yang ini tak tes meneh ya. Piuh uangnya sudah begitu banyak habis. Tidak dapat kita membeli perlengkapan lah kebutuhan sehari-hari tanpa uang. Akan tetapi dikatakan kalau sampai di dalam hidup ini fokus utama kita cuma mencari dan mengejar uang dan bukan mencari dan mengejar kemuliaan Tuhan, maka itu berarti Tuhanmu adalah uang dan bukan Tuhan Yesus. Padahal loh, Injil Matius 6 ayat 24 jelas berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu saudara, uang itu merupakan berhala nomor 1 di zaman modern ini. Banyak orang Kristen yang lupa akan Tuhan mereka. Kenapa? Karena terlalu ambisius ngejar-ngejar uang mereka. Mereka menghabiskan puluhan, bahkan ratusan jam untuk kerja mencari uang setiap minggunya. Tapi mereka hanya memberikan 1-2 jam saja dari waktu mereka untuk Tuhan dalam seminggu.
Karena itu secara tidak sadar, melalui hidup mereka mengatakan, loh aku ini loh sebetulnya merasa lebih aman karena memiliki banyak uang dibandingkan karena aku memiliki Tuhan Yesus. Saya berani katakan siaklah dahulu. Saudara ingat, bekerja keras mencari uang adalah sesuatu hal yang baik. Tapi kalau uang merenggut dirimu dari Tuhan, maka uang telah menjadi berhala atas hidupmu. Karena itu saudara-saudara, jangan biarkan uang mengambil hatimu, tapi ambillah kembali sekarang ini hatimu, lalu serahkan, kembalikan, yaitu ke Tuhan. Saya senang banget dengan kata-kata Haddon Robinson. Dia berkata demikian, apakah kita menggunakan berkat materi kita untuk melayani Tuhan? Atau malah kita justru telah diperbudak oleh berkat materi itu. Mari kita waspada dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, selain uang yang bisa menjadi berhala kita, apa yang bisa menjadi berhala kita? Saya ropel, yaitu keluarga dan ponsel kita. Saudara, mengapa keluarga bisa menjadi sebuah berhala? Maka jawabannya Matius 10 ayat 37. Matius 10:37 mari kita akan baca bersama-sama. Matius 10 ayat 37, kita baca 2, 3. Iya, jelas sekali dikatakan kalau cintamu akan keluargamu melebihi cintamu kepada Tuhan, maka dikatakan keluargamu telah menjadi berhala. Jadi hati-hati. Tuhan itu tidak tertarik untuk menjadi nomor 2 di dalam hidup manusia. Memang benar, keluarga merupakan sebuah berkat dari Tuhan yang sangat baik. Tetapi kalau sampai keluarga yang diberikan oleh Tuhan itu merenggut hatimu dari Tuhan, Sang Pemberi, maka keluargamu telah menjadi berhala atas hidupmu. Lihatlah Raja Daud. Dahsyat dalam Mazmur 139 ayat 23-24 dia selalu berkata, oh selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hati-hati juga saudara. Tadi saya katakan bukan cuma keluarga, yaitu dengan ini, ponsel. Jika kita menjadikan ponsel kita sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, maka ponsel telah menjadi Tuhan kita. Kalau kita membiarkan ponsel menyita perhatian kita dari hal yang terpenting, maka ponsel kita telah menjadi berhala kita. Ponsel kita telah menjadi tuan atas kita. Karena itu saya katakan hati-hati. Mintalah kepada Tuhan untuk selalu menyelidiki hatimu seperti Daud. Dan menunjukkan kepadamu akan berhala-berhala apa sih yang ada di dalam hidupmu. Mungkin saja ada hal-hal yang lain yang selama ini telah mengambil hatimu dari Tuhan. Dan sekarang adalah waktunya untuk mengambilnya kembali. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meminta banyak kok darimu. Yang dia inginkan hanyalah satu, yaitu seluruh hatimu, seluruh cintamu. Yang Tuhan rindukan adalah untuk memiliki sebuah hubungan cinta kasih dengannya.
Karena itu Matius 22:37 berkata, oh kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu. Dengan apa? Dengan segenap jiwamu. Dengan apa? Dengan segenap akal budimu. Itulah sebabnya Yohanes dalam 1 Yohanes 5:21 juga menuliskan tadi. Oh anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang dijuluki anak guru. Dia tahu Tuhan begitu benci dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah lebih mengasihi apapun selain Allah. Nah sekarang mari kita berhenti sejenak. Dan kita mengingat-ingat apakah kita benar-benar lepas dari berhala. Mari kita bersama-sama merenungkan beberapa pertanyaan ini. Yaitu yang pertama, apakah banyaknya uang kita yang keluar? Mari kita pikir, untuk apa uang-uang itu? Untuk keperluan dirimu? Untuk keperluan diri? Atau untuk apa? Lalu yang kedua, untuk hal-hal apa saja sih kita menghabiskan waktu kita untuk melayani Tuhan seperti yang Dia inginkan atau apa? Dan yang terakhir, apa yang kita ambil atau lihat pertama kali ketika bangun pagi? Berdoa atau langsung ceklek ambil HP dan lihat pesan-pesan terlebih dahulu? Saudara, saya ingatkan, dosa terbesar dalam gereja hari ini bukanlah cuma pencurian atau perzinahan. Tapi dosa terbesar dalam gereja saat ini adalah kebosanan jemaat. Jemaat di gereja bukannya duduk tenang mendengarkan khotbah hamba Tuhan. Melainkan apa? Main HP. Buka HP menjadi lebih penting dibandingkan firman yang ditaburkan. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita lebih waspada lagi dengan kehidupan yang kita jalani. Ingat, jangan sampai kita terjebak kepada penyembahan berhala. Berhala modern hadir dalam bentuk pikiran kita, hati kita, diri kita, yang sehingga tidak berfokus, yaitu pada Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita mengawasi kehidupan kita dengan teguh berpegang pada firman-Nya. Ingat, yang kita perlukan di dalam hidup ini hanyalah Yesus saja. Dialah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Saya tutup dengan cerita kalajengking. Saudara tahu kalajengking? Kalajengking itu adalah hewan malam. Diomongno hewan malam karena apa? Pada siang hari mereka tinggal bersembunyi di tempat-tempat terlindung. Nah, di saat mangsanya lewat dalam kegelapan, maka kalajengking itu dengan secepat kilat dia akan menangkap dan melumpuhkan lawannya dengan menyemprotkan zat beracun. Nah saudara, demikian pula dengan iblis. Iblis itu sebelum menyengkram mangsanya, ia akan melihat saat-saat yang tepat baginya. Oleh karena itu sekali lagi waspadalah. Waspadalah terhadap jebakan-jebakan iblis. Banyak hal-hal yang bisa menghanyutkan kita sehingga kita masuk dalam jebakan iblis. Waspadalah terhadap segala berhala. Tidak tahu, berhala kita masing-masing ada masing-masing. Saya ingatkan, buang dan singkirkan berhala-berhala yang selama ini menjadi kebencian Tuhan. Ingat, dampak murka Allah itu apa? Dampak murka Allah tidak main-main. Allah tidak akan menurunkan berkat-Nya dan membuat susah. Kita berdoa.